Halo warga Depdikmat, selamat datang di podcast Depdikmat #2 2024. Bersama saya, Romadona Enggal Wilujeng, selaku staf bidang jurnalistik Himatika FMIPA UNY 2024. Di sini, saya tentu tidak sendiri. Di sini saya dibersamai oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah saudara Adam Satria Utama. Beliau merupakan salah satu mahasiswa Depdikmat FMIPA UNY. Halo Mas, gimana nih kabarnya hari ini? Sekalian bisa short introduction dulu nih Mas, silakan. Oke, hahaha. Halo warga Dedikmat. Senang nih rasanya bisa dipanggil di podcast kali ini. Aku Adam Satria Utama dari kelas Pendidikan Matematika A angkatan 2022 dan ya kabarnya ya baik-baik aja sih. Kan kita harus selalu stay positif. Mas Adam kan udah menginjak semester 5 nih. Udah setengah jalan malah. Dan biasanya semester ini tuh lagi berat-beratnya Mas. Gimana sih cara Mas Adam buat ngejaga konsistensi belajar tapi tetap punya waktu buat refreshing gitu? Oke, terkait konsistensi ya. Em, aku kalau belajar tuh pasti harus punya niat dulu sih. Niatnya itu seperti apa ya niatnya. Aku harus tahu kenapa aku harus belajar ini dan tujuan aku untuk belajar ini dan aku punya target apa yang harus aku dapatkan saat belajar. Nah, lalu gimana caranya supaya tetap ada waktu buat refreshing? Nah, kalau dari aku setiap mau belajar tuh aku selalu merhatiin kondisi otak aku. Jadi kalau otak aku lagi masa cenut-cenutnya, lagi nggak prima, nggak fit, itu aku nggak bisa tuh dipaksa belajar karena otak aku kalau dipaksa seperti dalam kondisi seperti itu pasti nggak akan maksimal, nggak akan fokus dan buyar. Jadi kalau aku sih kalau mau belajar ya aku merhatikan otakku dulu apakah sudah siap atau belum. Kalau emang belum siap, nah saat itulah aku refreshing dulu. Karena ya tadi kalau kita paksa maka hasilnya nggak akan maksimal. Ada nggak sih momen ketika Mas Adam ngerasa overwhelmed? Kalau ada, gimana sih cara Mas Adam reset biar nggak burn out? Wah, overwhelmed ya. Sebenarnya jarang sih merasa overwhelmed. Soalnya kalau aku tuh kalau jalani kegiatan-kegiatanku dengan kesibukan ini tuh aku menikmati karena ini semua sesuai keinginan aku gitu, sesuai passion aku. Jadi setiap aku punya kegiatan, setiap aku jalani kegiatan, aku sering ya di bawah seneng aja, di bawah happy aja gitu, di bawah seneng. Ya kalaupun aku di fase burnout, biasanya sih cara resetnya aku harus ingat kembali kenapa aku melakukan ini dan ingat juga orang-orang sekitar yang sekiranya bisa bahagia kalau misalnya aku tetap melakukan ini begitu. Jadi um, aku memerhatikan kebahagiaanku dan juga memerhatikan kebahagiaan orang lain juga begitu. Oke, terus menurut Mas Adam nih, gimana sih cara memprioritaskan antara tugas kuliah, deadline organisasi, dan waktu buat diri sendiri? Nah, ini nih yang biasanya menjadi pertanyaan umum ya tentang cara memprioritaskan antara tugas kuliah, deadline organisasi, dan waktu buat diri sendiri. Kalau aku sih tergantung situasi dan kondisi ya. Ya tentunya aku tetap memprioritaskan tugas kuliah. Jadi kalau udah aku tahu nih ada tugas kuliah, ya aku usahakan kerjain itu dulu. Aku ngerjain itu semaksimal mungkin sejauh jauh hari begitu. Ataupun kalau misalnya ternyata organisasi duluan, ya udah aku kerjain dulu deadline organisasi. Jadi semuanya tergantung urgensi masing-masing begitu. Nah, misal organisasi udah selesai, baru tuh sisa waktu yang ada aku kerjain buat tugas kuliah. Nah, lalu diri sendirinya kapan? Nah, waktu diri sendiri ini itu memang penting untuk menyediakan waktu buat diri sendiri. Tapi kalau aku sih diri sendiri itu ketika aku sudah burnout terhadap semua kegiatan gitu. Jadi misal tugas kuliah
udah selesai, organisasi udah selesai, ataupun misal belum selesai nih, di tengah jalan tugas kuliah masih belum, tapi di waktu itu otak aku udah nggak kuat tuh. Nah, itu berarti artinya aku perlu waktu berdiriku sendiri. Begitu juga dengan organisasi. Misal aku ngerjain laporan apalah di organisasi lah. Nah, ketika aku sudah merasa lelah, belum selesai, nah itu artinya waktu berdiri sendiri. Nah, saat itulah aku memprioritaskan waktu berdiriku sendiri supaya aku bisa kembali refresh lagi dan energiku tercharge lagi begitu. Kalau boleh tahu, Mas Adam ini punya rutinitas harian nggak sih? Misalnya ada waktu khusus buat belajar, istirahat, dan olahraga. Ada nggak sih, Mas? Rutinitas harian ya. Ya, kalau aku sih nggak tahu nih bisa disebut rutinitas harian apa enggak. Soalnya yang penting aku netepin aja. Soal kejadian apa enggak itu urusan nanti ya. Karena ya manusiawi lah. Kadang nggak sesuai dengan apa yang telah direncanakan begitu. Rutinitas harian yang aku tetapin tuh di antara semua kesibukanku ini seperti ngeles, organisasi, dan lomba-lomba, aku selalu mengalokasikan Sabtu adalah waktu istirahat begitu. Jadi Sabtu ini biasanya aku kosongkan dari segala kegiatan les dan ya sebisa mungkin ya. Nah, untuk aku gunakan untuk istirahat. Nah, kalau belajar itu ada, tapi ya biasanya tuh pokoknya setiap malam begitu, setiap malam setelah pulang dari semua kegiatan, misal dari pulang kampus, pulang rapat itu jam 9 atau jam 8 malam atau bahkan jam 10 malam tuh biasanya aku gunain buat nugas kalau enggak belajar. Ya, itu sih. Mas Adam ini aktif juga di organisasi kan ya? Kabit P2 Himatika 2024. Nah, menurut Mas Adam sendiri nih, gimana sih caranya agar tetap produktif tapi nggak mengorbankan kuliah? Iya, kebetulan aku aktif di organisasi juga sih di bidang P2 atau pendidikan dan penalaran, tepatnya sebagai kepala bidang. Ya, aktif di sini bisa dibilang cukup produktif ya. Karena selain mengurus internal bidang, aku juga mengurus semua komponen yang ada di Himatika ya. Nah, tapi meskipun begitu, aku tetap bisa tidak mengorbankan kuliah dengan kesibukan organisasiku ini karena aku punya ya takaran sendirilah kapan saatnya untuk mengurus kuliah dan kapan saatnya untuk mengurus organisasi. Jadi misal ya, ada tugas kuliah dan tugas organisasi bersamaan begitu kan. Nah, tentunya diusahakan semaksimal mungkin tugas kuliah tuh diselesaikan lebih dahulu gitu. Nanti kalau udah selesai baru ngurus tugas organisasi. Tapi dalam satu kondisi tertentu bisa juga aku memprioritaskan tugas organisasi dulu karena memang urgensinya tuh di situ. Kalau misalnya aku nggak melakukan itu, maka banyak hal buruk yang terjadi. Misal memengaruhi ke ya keberlangsungan kegiatan acara itu sehingga aku prioritaskan dulu. Nah, tentang tugas biasanya tuh aku bakal mengalokasikan waktu yang harusnya aku gunakan untuk nugas dengan waktu yang lain. Jadi kalau aku berani mengorbankan waktu buat aku nugas, aku harus bisa mencari waktu lain kapan saatnya aku nugas lagi setelah aku selesai berkegiatan organisasi ini. Begitu sih kalau aku. Mas Adam sendiri ada metode atau tools tertentu gitu nggak sih Mas buat manajemen waktu? Kayak misalnya Google Calendar atau To-Do List. Manajemen waktu ya. Aku sejujurnya kurang tahu dan tentang aplikasi-aplikasi pembantu manajemen waktu ya, seperti kayak apa biasanya kan ada tuh kayak to-do list atau Google Calendar tadi yang disebutin ya. Kalau aku sih cukup pakai WA saja sih. Jadi biasanya tuh aku selalu ngelis kegiatanku satu minggu itu di WA gitu. Jadi kayak hari Senin jam ini aku ngapain, jam ini aku ngapain. Nah, selama aku membuat jam-jam itu otomatis aku sudah melakukan manajemen waktu karena aku harus menentukan manakah yang lebih penting. Apakah aku harus
menjadwalkan ini di hari ini atau di hari ini. Terus aku juga berpikir otomatis, kalau aku menjadwalkan di sini, apakah adakah yang kelewatan begitu, mungkin berpengaruh ke hal lain begitu. Nah, jadi kalau aku sih caraku manajemen waktu ya dengan cara aku mengalokasikan semua waktu-waktuku dalam seminggu di ketikan WA begitu. Seperti ya kegiatanku, ada les, ada asisten dosen juga, kadang ikut lomba-lomba, organisasi dan tugas kuliah dan begitu. Ya begitulah, jadi aku nggak terlalu pakai banyak aplikasi neko-neko sih, cukup WA aja udah cukup ya. Selanjutnya, gimana sih tips dari Mas Adam biar bisa saying no ke hal-hal yang mungkin dapat mengganggu fokus, tapi tetap bisa menjaga hubungan baik dengan teman? Nah ini nih yang biasanya menjadi masalah bagi beberapa orang ya, kayak kita tuh susah banget ngomong secara tegas bilang tidak atau saying no kepada hal-hal yang mungkin mengganggu fokus kita, tetapi kita juga ingin nih menjaga hubungan baik dengan teman. Nah ya sebenarnya sejujurnya aku juga sering mengalami itu sih. Jadi aku tuh ada kegiatan besok, kayak kegiatan lomba atau kegiatan organisasi ataupun akademik lainnya, tapi aku tuh sering diajak main sama temanku, entah ya ayo ayo ke pantai, ayo ke gunung gitu. Nah sebenarnya ya dari dalam hati sih aku pengen mengikuti mereka, aku pengen menjaga hubungan baik dengan mereka, tapi aku pun tidak bisa seenak itu meninggalkan tanggung jawabku begitu hanya dengan bermain dengan mereka. Nah tips dari aku sih, pertama tentunya kita nggak boleh nolak secara mentah-mentah ya. Kita harus menjelaskan secara pelan-pelan ke teman kita kalau kita tuh masih ada tanggung jawab di kegiatan ini, dan kalau perlu kita bisa juga bilang nih dampak kalau misalnya kita ninggalin kegiatan ini. Kayak misal nih, kan aku saat ini sudah aktif menjadi asisten dosen ya. Nah pernah tuh besoknya tuh aku ada jadwal asistensi, malah diajak main. Nah aku sempetin bilang gini, kalau aku pengen ikut, pengen banget sama kalian, pengen main, tapi kalau aku meninggalkan besok asistenku, nanti eh, dosen-dosen bakal ini ngomongin aku yang nggak baik, kayak nanti mahasiswanya juga pada nyariin aku gitu kan. Nah bisa tuh bilang baik-baik seperti itu begitu. Jadi intinya sih cara untuk saying no terhadap hal-hal seperti itu, tapi juga ingin menjaga hubungan dengan teman ya, kita perlu jelaskan baik-baik. Lalu ya bisa juga bilang kita bisa main di lain waktu kok, waktu yang lebih saat saat kita udah slow begitu. Gitu. Dari pengalaman Mas Adam sendiri, apa sih manfaat paling besar yang Mas Adam rasakan dengan aktif berorganisasi? Nah ini nih manfaat paling besar ya sama organisasi. Oke, sejujurnya banget nih, aku merasakan manfaat yang besar banget sejak aku berorganisasi di Himatika. Karena apa? Ya organisasi ini banyak mengubah aku, mulai dari pola pikir, mindset, cara bertingkah, menentukan keputusan, bersosialisasi, berpikir kritis, berpikir secara jauh, dan cara mempertahankan hubungan, cara membangun hubungan, cara membangun relasi, public speaking, merancang sesuatu, lebih sistematis. Wah, banyak sekali kan. Oh, aku sampai nggak nyadar loh kalau aku nyebutin sebanyak itu. Jadi, ya itu sih banyak manfaat emang kalau berorganisasi. Eh, Kayak benar-benar berguna banget lah untuk melatih soft skill aku, dan ini merupakan salah satu, kalau bagi aku salah satu upaya dalam perjalanan aku menjadi seseorang yang lebih dewasa begitu untuk kehidupan dewasa nantinya. Nah manfaat yang paling besar ya di antara semua itu adalah yaitu mengubah kepribadianku sih. Jadi kayak yang awalnya yang awalnya mikir pendek, sekarang mikirnya bisa lebih kritis, mikir tajam, seperti itu. Banyak sih emang, ya begitulah. Siapa sih sosok atau role model yang paling memotivasi Mas Adam dalam menjaga prestasi dan aktivitas sekarang? Oke, role model ya, mulai memotivasi dalam menjaga prestasi dan aktivitas.
Ya banyak sih, terutama ini alumni-alumni P2 itu tuh mereka semua itu wah takjub sih. Mereka aktif di organisasi tapi mereka tetap berprestasi begitu. Nah, itu pun juga menjadi salah satu alasan masuk P2 ya. Jadi, supaya aku bisa tetap aktif akademik tapi juga aktif aktivitas begitu, kegiatan organisasi begitu. Nah, terus aku dengan melihat mereka-mereka tuh aku merasa terdorong nih. Mereka aja bisa loh banyak kegiatan tapi prestasi mereka tetap bertahan. Masa aku berarti harusnya juga bisa dong. Nah, seperti itu tuh. Jadi nggak perlu sosok-sosok yang terlalu terkenal lah. Yang penting orang itu tuh yang aku tahu dia adalah seseorang yang punya banyak kegiatan tapi dia masih tetap menjaga prestasinya dengan baik. Itu udah cukup menjadi seseorang yang bisa memotivasi aku. Menurut Mas Adam nih, penting nggak sih buat mahasiswa seperti kita untuk punya mentor atau teman diskusi yang bisa saling support? Ada cerita menarik soal itu juga nggak, Mas? Nah, ini nih lingkungan tuh juga penting banget ya. Penting banget buat mahasiswa punya mentor atau teman diskusi yang bisa saling support. Ya, karena kalau kita punya niat belajar nih, kita punya niat belajar yang tinggi. Tapi kalau kita nggak menemukan teman yang selindah dengan kita tuh malah kadang susah rasanya kayak kita tuh nggak bisa mencurahkan apa yang kita inginkan kepada teman-teman kita gitu. Nah, untungnya kelasku tuh ya lingkungannya tuh positif semua gitu, suportif semua. Jadi bahkan aku punya kelompok belajar sendiri. Kelompok belajar yang mana pasti kalau setiap mau UTS, mau UAS itu pasti belajar bareng. Nah, saat mau belajar bareng itulah itu benar-benar memengaruhi akademik aku secara nggak langsung gitu. Karena kayak aku tuh belajar tuh merasa nggak sendirian. Aku berjuang bersama teman-teman yang sama-sama berjuang dan mereka sama-sama ingin meningkatkan akademik mereka begitu. Jadi menurut aku sih memang penting sih kalau kita punya teman atau ya teman diskusi lah yang bisa saling support. Kalau ada adik tingkat atau mahasiswa Depdikmat saat ini yang masih struggling dengan manajemen waktu, Mas Adam punya saran gak sih buat mereka? Oke, struggling dengan manajemen waktu ya. Ya emang jadi masalah umum sih. Kalau saran dari aku, coba teman-teman ini memperhatikan urgensi dari setiap kegiatan yang teman-teman punya. Lalu perhatikan juga dampak yang terjadi kalau misal teman-teman meninggalkan itu dan memilih kegiatan lainnya. Nah, cara seperti ini tuh sangat manjur buat aku selama ini karena dengan kita memperhatikan urgensi, kita lebih tahu mana sih yang sebenarnya lebih penting dan tips lainnya yaitu teman-teman juga harus memperhatikan kira-kira orang-orang lebih butuh aku di sini atau di sini begitu. Karena kita berkegiatan juga eh, berpacu atau memiliki apa ya tak bisa terpisahkan dari orang lain begitu ya. Jadi ya kita juga memperhatikan hal itu begitu. Itu sih kalau tips dari aku, saran dari aku. Oke, sebelum kita tutup nih, ada pertanyaan terakhir buat have fun aja nih Mas. Semisal ada satu hari di mana Mas Adam tuh bebas tanpa deadline dan tugas. Kira-kira Mas Adam bakal ngapain sih? Wah, udah mau penutupan aja nih, nggak terasa ya. Oke, pertanyaannya cukup bagus. Kalau aku punya satu hari bebas tanpa deadline dan tugas, aku bakal ngapain? Wah, tentunya aku bakal ngelakuin apa yang nggak bisa aku lakuin selama aku aktif-aktifnya gitu. Kayak ya aku bisa rebahan di kasur seharian, bisa main apa ya main HP gitu kan. Tapi nggak hanya itu sih, aku malah lebih suka kalau aku bisa traveling, bisa explore, apalagi kalau ke alam-alam gitu ya. Jadi fun fact aja, aku tuh juga pencinta alam, jadi aktif di eh, kegiatan-kegiatan puncak gitu kan. Nah, kalau aku punya waktu yang banyak, aku mesti bakal sering tuh main ke alam, ke puncak bareng temen ataupun ke pantai gitu. Pokok dan yang lebih penting lagi, aku bisa menghabiskan banyak waktu bersama teman karena ketika aku aktifnya aku jarang banget ada waktu buat teman. Jadi ketika aku emang nggak ada kegiatan apa-apa, aku mesti bakal maksimalin kegiatan aku bersama teman gitu.
ya entah itu main bareng ataupun ya istilahnya ya pokoknya bareng-bareng aja sih, menggantikan waktunya sebelumnya sudah dikorbankan. Terima kasih banyak buat waktunya ya Mas Adam. Ada begitu banyak insight yang dapat kita ambil dari obrolan kali ini. Semoga Mas Adam sukses selalu dengan semua target-targetnya ya. Oke, terima kasih kembali ya. Tetap semangat untuk teman-teman di sini, dan terima kasih juga untuk teman-teman dari anak jurnalistik Gimatika ya yang sudah mengundang aku di podcast kali ini. Semoga yang bisa aku berikan ini benar-benar bermanfaat dan mungkin memberikan insight baru bagi teman-teman juga. Oke. Ya, tetap semangat ya. Kuliah dikit lagi kok. Jangan dianggap berat dan stay positif. Oke. Dan untuk warga Dikdikmat dan seluruh audiens yang sudah dengerin, semoga obrolan kita hari ini dapat menginspirasi kita semua ya. Jangan lupa untuk tetap jaga work-study-life balance ya teman-teman. Sampai ketemu di episode podcast Dikdikmat berikutnya. Dadah!